Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pada hari ini sepertinya sudah ada kemajuan untuk hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta. Karena dari rekapitulasi tingkat kabupaten kota ya sudah selesai untuk melakukan hasil rekapitulasi. Dan sudah diumumkan secara resmi hari ini sudah selesai semuanya di 6 wilayah. Kita akan coba lihat satu persatu bagaimana hasilnya untuk wilayah Jakarta Barat terlebih dahulu. Boleh diperlihatkan teman-teman. Untuk di wilayah Jakarta Barat rekapitulasinya hasilnya adalah kemenangan untuk pasangan Pram Rano dengan jumlah suara lebih dari 500.000 suara. Kemudian disusul LK Suwono dan juga pasangan Darmakun. Berikutnya kita akan lihat rekapitulasi di daerah Jakarta Timur. Masih juga dimenangi oleh pasangan Pram Rano dengan 635.000 lebih suara. Kemudian RK di 535.000 lebih suara. Kemudian pasangan Darmakun 136.935 suara. Berikutnya kita akan lihat di daerah Jakarta Pusat. Untuk Jakarta Pusat masih dipimpin oleh Pram Rano 220.000 lebih suara, kemudian RK Susono 152.000 dan terakhir adalah pasangan Darmakun di 44.000 lebih. Selanjutnya kita akan lihat di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan juga masih diraih oleh Pram Rano untuk angka tertingginya 491.000, kemudian RK Susono 375.000 lebih dan Darmakun di 90.000 lebih. Selanjutnya untuk daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara juga dimenangi oleh Pram Rano, angkanya di 328.000 lebih, RK Susono, kemudian Darmakun. Dan terakhir kita akan lihat untuk di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu juga sudah menyelesaikan hasil rekapitulasi suaranya. Memang jumlah pemilih di Kepulauan Seribu ini paling sedikit ya. Tapi kemenangan juga masih diraih oleh pasangan Pram Rano di 15.161 suara. Kemudian RK Susono 6.000 lebih dan kemudian Darmakun di 653 suara. Jadi hari ini meskipun belum adalah hasil rekapitulasi untuk tingkat KPU DKI Jakarta, tapi setidaknya dari hasil rekapitulasi ini kan sudah di pleno ya untuk KPU kota dan kabupaten, sudah bisa dilihat hasilnya dan angkanya seperti yang sudah sering kita dengar di angka 50,07% untuk pasangan Pram Rano, yang artinya sejauh ini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran saja. Tapi ya sekali lagi kita harus menunggu lagi dari KPU DKI Jakarta. Cuma nih Bang Mardhani kalau sudah melihat begini. Ciko dulu kali yang menang. udah ya. Kata menang udah keluar ya. Belum ditanya sudah bilang kayak gitu. Belum tentu satu putaran. Jadi Bang Mardhani kalau sudah melihat seperti ini masih yakin bakal 2 putaran? Ya yang pertama tentu tadi saya tetap mengucapkan selamat Mas Pram karena di sini angkanya di atas RK. Apakah 1-2 putaran? Seperti tadi Zilpi katakan kita tunggu KPU mudah-mudahan 1-2 hari ini. Bisakah 2 putaran? Tetap masih bisa. Kalau kita mengajukan gugatan, nanti di MK bisa buka-bukaan kan. Kalau kita mengajukan gugatan. Tapi kalau kita melihat memang hasilnya bagus, dan saya ngelihat di TPS jalan, kecamatan, ada beberapa yang kita tidak tanda tangani karena ada catatan. Tadi hari ini seluruh 5 kota 1 kabupaten, tinggal nunggu, nggak sampai seminggu lah. Tapi sudah bisa terima dengan hasilnya ya? Yang akan memutuskan tentu tim pemenangan secara keseluruhan. Misal hasilnya seperti itu, kan 50,07. Nah 50,01 juga udah menang. Gitu. Karena aturannya di atas 50%. Ya, gitu ya. 50 plus 1 suara saja sudah menang. Udah menang ya. Tetapi kan namanya kita juga punya data kan. Punya data, tapi datanya masih mau berdebat bahwa data yang dimiliki oleh Bang Mardhani dan tim yang lebih benar daripada ini? Kalau ini kan berjenjang, nanti kita bisa buka. Ada beberapa data yang menurut kita ini terjadi catatan-catatan tertentu. Kalau kita anggap nggak kok aman, jalan, kita ikut, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mutusin ini penting kok untuk pelajaran bagi demokrasi, kan dua-duanya juga boleh kan. Jadi
Bang Ciko sudah keluar kata menang dari Bang Mardhani, tapi masih ada tapinya. Tapi kalau untuk 1 atau 2 putaran ya kita harus tunggu 1 atau 2 hari lagi. Nah, bagaimana dari kubunya Bang Ciko melihat ekspresi dari Bang Mardhani? Mas sudah menyatakan selamat atas kemenangannya, tapi untuk 1 atau 2 putaran masih belum mau untuk mengatakan ini 1 putaran. Yang pasti kita ucapkan terima kasih tadi atas nama Mas Pram ya. Tadi kan Bang Mardhani menyampaikan selamat pada Mas Pram. Terkait data juga, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani kan tersirat juga bahwa kalau kita bicara angka, bicara soal C hasil, semuanya sesuai. Tapi artinya tadi yang menjadikan data dalam tanda kutip yang disampaikan Bang Mardhani adalah catatan-catatan tadi. Dan itu sah-sah saja. Ini proses pemilu, dalam demokrasi ada ruang-ruang untuk pihak-pihak yang merasa memiliki kebenaran yang berbeda dengan pihak yang lain, dan tentunya ruang-ruang itu kalau mau dimanfaatkan secara maksimal ya monggo, karena kita bukan dalam posisi juga untuk menahan siapapun itu untuk menggunakan ruang-ruang tersebut. Tapi pada prinsipnya kami bersyukur dengan angka 50,07 yang artinya 50% plus 2.925 suara. Gitu. Jadi itu ngafalinnya enak ya. Jadi kami punya ekses 2.924 suara, ya, dan 50% plus 1 orang tadi. Ya. Jadi pada prinsipnya itu yang membuat kami sumringah, bahagia, dan banyak yang mengatakan kenapa dari kemarin udah buru-buru banget, tergesa-gesa banget, bahagianya tergesa-gesa banget, ada syukuran-syukuran. Karena benar-benar jerih payah dari tim maupun paslon yang menjadi underdog di awal, Mas Pramono Anung itu tidak diperhitungkan. Bahkan di internal juga dipertanyakan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri memilih beliau untuk maju. Namun beliau menunjukkan dalam beberapa minggu bisa meningkatkan elektabilitasnya dengan angka yang luar biasa. Bahkan di bulan Juli kalau waktu itu belum diputuskan beliau untuk maju, dilempar namanya ke publik 0,1%. Kemudian ketika beliau mendaftar 20 sekian persen. Dan sekarang 50,07. Toto belum ikutan tuh. Yang survei mana saya waktu itu. Di segmen berikutnya, ya, surveinya abang-abang, di segmen berikutnya kita akan bahas. Tadi kita sudah cukup menyentil ya. Mas Pram ini berangkat dari angka survei 0,1%, tapi kemudian bisa keluar sebagai pemenang sejauh ini. Dan kita juga akan bedah faktor yang menyebabkan kekalahan dari kubunya Ridho ini apa? Benarkah suaranya kalah dibandingkan Pramrano? Apakah betul karena habis logistiknya atau karena kandidatnya tidak laku dijual? Sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.